Halo, apa kabar? Kali ini saya akan mengulas film komedi aksi fantasi yang disutradarai oleh Jonathan Goldstein dan John Francis Daley, serta dibintangi oleh sejumlah artis populer seperti Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, dan Regina Page. Film ini merupakan hasil adaptasi dari sebuah game D&D dengan nama Honor Among Thieves. Dan langsung saja, kereta berkuda melaju di daerah yang bersalju. Mereka sudah ditunggu pasukan bersenjata yang siap siaga jika terjadi sesuatu karena mereka membawa tahanan yang mengerikan. Dia dimasukkan di kamar penjara yang kebetulan di dalam sudah ada Ed dan Holga. Ed sudah mengingatkan dia agar tak mengganggu Holga ketika sedang makan kentang. Namun dia tak menggubris dan tetap merayu Holga. Lalu adegan berikutnya para tahanan memecah es, termasuk Ed dan Holga. Ed ngasih tahu Holga bahwa besok akan ada dewan pembebasan bersyarat, tapi Holga tidak terlalu berharap akan bebas. Kemudian Ed bilang besok akan ada seorang Aarakocra bernama Jarnathan yang bisa membebaskan mereka. Lalu di dalam persidangan dewan itu akan menentukan kelayakan mereka untuk mendapatkan kebebasan atas kasus Ed dan Holga yang sudah dipenjara selama 2 tahun. Dan kasus mereka adalah kejahatan pencurian besar-besaran dan penipuan. Lalu dewan minta tanggapan Ed. Ed pun bercerita. Tapi sebelum memulai ceritanya, Ed menanyakan kanselir Jarnathan karena belum hadir. Dan kata mereka kanselir Jarnathan tertunda karena badai. Lalu dia pun bercerita kalau dulu dia anggota faksi Harper atau jaringan mata-mata yang bersumpah melawan tirani, membela yang tertindas, dan tak meminta imbalan. Istrinya juga mendukung meski tahu resikonya. Singkat cerita, di siang hari Ed menguping tentara bayaran, kemudian menghentikan bandit di jalur mereka. Dan bahkan mengadili penyihir merah Tayan. Kemudian di malam hari Ed pulang ke istri tercinta dan putrinya yang bernama Kira. Ada kalanya Ed meragukan sumpah tanpa imbalan, tapi istrinya selalu bilang, tak perlu beri kami segalanya, cukup dirimu. Lalu Ed menanyakan kabar terbaru kanselir Jarnathan dan akan meneruskan ceritanya kalau Jarnathan sudah hadir. Tapi mereka memaksa untuk melanjutkan. Kemudian Ed melanjutkan ceritanya. Ketika jadi anggota Harper pasti punya musuh. Kadang musuh itu datang untuk balas dendam. Jika terkena pedang penyihir merah tak ada cara untuk hidup, yang artinya pasti akan mati. Dan ketika istrinya meninggal, Ed juga memutuskan untuk berhenti jadi anggota Harper. Karena tanpa Jarnathan di sana, dia kembali menghentikan ceritanya dengan alasan Jarnathan akan melewatkan bagian terpenting dari cerita latarnya dan bagaimana Jarnathan bisa menilai tanpa mengetahui motivasinya. Tapi dewan menyuruh untuk melanjutkan ceritanya lagi. Beberapa bulan berikutnya dia bertemu Holga. Holga kasihan padanya dan juga bayinya. Holga adalah sesama penduduk batu, tapi bertahun-tahun lalu Holga diusir sukunya karena jatuh cinta pada orang luar. Setelah ketemu Ed, mereka dengan cepat seperti kakak adik dengan hubungan berdasarkan kepercayaan dan saling hormat. Namun mereka tak punya uang atau cara jujur cari nafkah. Jadi mereka mengabaikan kejujuran dan mencoba hal baru. Sungguh ketagihan ketika sadar yang memisahkan keinginan cuma setipis kaca. Mereka mencuri perhiasan dan barang berharga. Salah satunya liontin yang Holga berikan pada Kira. Setelah itu Ed tidak pernah meninggalkan Kira di rumah karena Kira bisa tak terlihat dengan memakai liontin pemberian Holga. Bukan cuma Kira, mereka juga merekrut Simon si penyihir payah, dan Forge si penipu yang mendorong mereka mengincar harta lebih banyak dan lebih berharga. Tak lama kemudian mereka jadi tim. Mereka pencuri tapi mempunyai standar tertentu. Mereka tidak pernah mencelakai siapapun. Mereka cuma merampok yang tak merasa terdampak. Tapi semua berubah saat mereka bertemu penyihir bernama Sofina. Mereka hampir tak tahu apa-apa soal dia. Sofina minta bantuan mereka merampok gudang Corin. Gudang itu penuh relik tak ternilai yang disita dari pelaku kejahatan dan cuma Harper yang punya akses ke lemari besi.
Karena itu Sofina mendatangi mereka karena tahu Ed mantan Harper. Awalnya Ed menolak karena tak serendah itu. Tapi kata Forge, di gudang Corin ada tablet kebangkitan yang mampu menghidupkan kembali satu orang mati. Bahkan satu orang yang terbunuh oleh pedang penyihir merah. Ed pun kebayang-bayang istrinya kembali. Ketika akan menjalankan perampokan, Kira tidak diajak karena berbahaya. Ed meninggalkan Kira di rumah lalu berjanji itu yang terakhir dan mereka akan segera kembali. Dan juga Ed tidak bilang soal tablet itu, dengan alasan hati Kira akan hancur jika ternyata itu omong kosong. Lalu mereka melancarkan aksinya. Ed mengambil tablet kebangkitan, tapi mereka pun ketahuan. Lalu para Harper keluar. Sofina menyakiti Harper lalu dia diingatkan Ed untuk tidak menyakiti orang. Kemudian Sofina mengeluarkan sihir waktu berhenti. Tapi Holga terjebak di dalamnya. Ed menyuruh Simon untuk melawan sihir Sofina, tapi sihir Sofina terlalu kuat bagi Simon. Kemudian Ed lari tapi terpleset dan terjebak di dalam waktu berhenti. Lalu Ed mempercayakan tablet dan hidup Kira di tangan Forge. Forge pun berjanji akan menjaganya. Cerita Ed selesai. Lalu hakim memutuskan. Tapi Ed meminta agar menunggu. Ini dia, jar Nathan. Kemudian padahal mereka menyetujui pengampunannya. Mereka pun kembali ke kampung Ed untuk menemui Kira. Tapi ternyata rumah Ed sudah lama kosong. Kemudian mereka makan dan membicarakan kira-kira Kira dibawa kemana oleh Forge. Kemudian Ed membuat rute jalan. Mereka akan naik perahu ke gerbang Baldur lalu menuju utara dan selagi mencari Forge, Holga akan mengunjungi Marlamin. Marlamin adalah mantan istri Holga dan Holga akan memastikan keputusan Marlamin yang sebelumnya sudah mengirim surat bahwa Marlamin bukan suami Holga lagi. Dan Ed menemukan Forge dan dia sudah menjadi Lord Neverwinter. Kemudian mereka jalan. Sampailah mereka di Neverwinter dan tempat itu begitu ramai karena banyak orang datang untuk melihat pertandingan Haiksan. Lalu mereka bertemu Kira dan berpelukan. Lalu ayahnya ngasih dia hadiah. Dan Kira juga masih memakai liontin yang diberikan Holga untuk menyelinap di sekitar kastil. Kemudian mereka bertemu Forge. Mereka pun melepas kangen. Lalu Ed bertanya bagaimana bisa Forge jadi Lord Neverwinter. Kata Forge, dia tak bisa mengembalikan harta yang mereka curi saat Lord Neverember sakit. Lalu dia mengambil kesempatan mencoba buat perbedaan dan uang dari gudang Corin yang dibuat kampanye. Dia juga tidak sendiri. Dia mengajak Sofina untuk menjadi penasihat utamanya. Kemudian Ed meminta tabletnya dan mereka peserta Kira akan pergi dari sana. Tapi kata Kira, ternyata itu alasan ayahnya kembali bukan untuk Kira, tapi untuk tablet kekayaan. Holga dan Ed pun kaget. Kira telah dibohongi dan dipengaruhi oleh Forge dan juga ternyata dia mengkhianati Ed dan Holga. Forge juga menunjukkan poster pencarian orang kabur dari penjara. Itu semakin membuat Kira tidak percaya pada ayahnya dan Holga. Kira pun pergi. Kemudian mereka kembali meminta tabletnya dan Kira. Tapi Forge tidak bisa memberikan itu. Mereka pun marah dan akan menyerang Forge. Tapi mereka terperosok dalam lantai yang disihir Sofina. Kemudian Forge ngasih tahu bahwa sebenarnya Forge menginginkan mereka dan Simon tertangkap, tapi Simon berhasil lolos. Kemudian Forge pergi. Lalu Sofina meminta penjaga untuk membunuh mereka berdua. Mereka disuruh berlutut dan akan dipenggal kepalanya. Lalu Holga mencoba mengulur waktu dengan membahas senjata yang akan digunakan untuk memenggal kepala mereka.
Holga tahu itu senjata buatan siapa, dibersihkan dengan apa, dan menyarankan untuk membersihkan senjata itu seminggu sekali karena itu agak karatan. Lalu mereka berhasil kabur. Forge menemui Kira untuk mempengaruhi dan membohonginya lagi tentang ayahnya. Lalu Kira ingin berbicara dengan ayahnya, tapi Forge bilang mereka sudah pergi dengan membawa tablet kekayaan. Di perjalanan Holga bilang mungkin bisa menembakkan panah berisi pesan ke kamarnya, tapi Ed tidak setuju, itu bisa beresiko. Bisa saja mengenai Kira dan meski sampai Kira tidak akan ikut karena sudah menganggap Forge ayahnya. Lalu Ed merencanakan masuk ke kastil itu, tapi mereka butuh tim karena kastil Never lebih ketat dari gudang Corin. Dan yang akan membayar tim mereka adalah Forge dengan harta di lemari besi yang ada di kastil. Ya, mereka berencana masuk kastil merampok harta Forge lalu membawa Kira pergi, tapi masalahnya siapa yang akan membantu mereka? Ed pun berencana akan merekrut Simon si penyihir payah 2 tahun lalu. Dan Ed yakin sekarang dia makin jago. Singkat cerita, mereka menemukan Simon yang sedang tampil. Ternyata Simon masih payah, tapi cerdik. Namun ketahuan. Ed dan Holga pun pergi, sedangkan Simon masih berjuang lolos dari keroyokan massa. Dan akhirnya di perjalanan Simon memberitahu mereka setelah dari gudang Corin Sofina akan membunuhnya, tapi Forge diam saja dan beruntung Simon bisa kabur. Lalu gosipnya Sofina membuat Lord Neverember sakit untuk membuka jalan bagi Forge menjadi Lord Neverwinter. Sihir Sofina juga jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Simon. Tapi Holga memuji Simon untuk menyerang Sofina dengan trik bau rumput yang baru dipotong. Simon suka ide mereka menjatuhkan Forge dan menyelamatkan Kira. Tapi merampok kastil Never tidak sepadan dengan resikonya. Simon juga bertanya sihir misterius macam apa yang melindungi lemari besi di kastil Never. Lalu Ed berkata druid bisa melakukan itu. Druid bisa keluar masuk tanpa terdeteksi karena bisa berubah wujud jadi tikus, rusa, atau yang lainnya. Tapi masalahnya di mana menemukan druid? Dan kebetulan Simon kenal seorang druid yang langka. I know a druid, Doric. She's truly one of My dismemberment! I will never relent. Ini dia druid yang bernama Doric. What is that again? Kemudian mereka diam-diam mengikuti Doric. Tapi ketahuan dan Doric lupa sama Simon. Simon who? Simon. Lalu Doric bertanya ngapain mereka di tempatnya. What are you doing here? We need a deer. We don't need a deer. Holga bilang butuh rusa. Ed pun bilang bukan rusa tapi ingin menjatuhkan Forge. Lalu dibawalah mereka masuk. Doric lahir dari manusia yang memutuskan tak mau anak yang mengikat. Kemudian para Wood yang mengasuhnya. Lalu dia bergabung dengan Emerald Enclave untuk melindungi mereka yang mengasuh Doric. Lalu Ed memberitahu maksudnya menemui Doric. Ed ingin Doric bergabung dengan mereka. Lalu berubah wujud dan masuk ke kastil untuk melihat apa yang akan mereka hadapi. Tapi Doric bilang dia tidak percaya manusia. Manusia penuh benci dan egois. Ditambah lagi Simon penyihir payah. Ed pun membela Simon dengan berkata Simon penyihir perkasa. Dia keturunan Elminster Aumar. Lalu kata Doric, masalahnya Simon tak yakin dengan dirinya. Karena satu-satunya cara berhasil adalah yakin. Dan itu memang benar, Ed mengakuinya. Kemudian Ed bilang Simon mungkin tak secerdik dirinya atau sekuat Holga, tapi jika diperhitungkan Simon bisa total. Karena itu Ed memilih dia dan karena cuma dia penyihir yang dikenal Ed. He's also the only sorcerer you know. Holga not help. Lalu Doric bertanya apa tugas Ed. Ed pun bilang dia adalah pembuat rencana. Jika rencana yang ada gagal maka buat rencana baru. So you make plans that fail. He also plays the lute. Dengan kata lain pembuat rencana gagal. Kemudian Doric bercerita, sebelumnya semua rencana mereka untuk menghancurkan Forge gagal dan mereka mempertanyakan keberkuasaannya.
Hal itu membuat Foch memusuhi mereka kampung Doric. Foch mulai menghancurkan rumah mereka dan mengeksekusi orang-orang kampung. Dan jika tidak segera dihentikan, tak akan ada yang tersisa. Tapi kemudian Doric pun akhirnya setuju bergabung, dan bukan karena uang, tapi karena demi orang-orang yang mengasuhnya saat tak ada orang lain yang mau. We're not doing this for the money. So we'll keep your share then. Holga pun bilang, kami akan mengambil bagianmu. Adegan berganti. Seseorang berbicara dengan Sofina. Dia adalah Sastam. Dia bilang dari dulu Sofina yang paling diandalkan, lalu menyuruh melepaskan tudungnya dan tidak perlu menyembunyikan simbol yang ada di kepalanya. Lalu Sofina membuka tudungnya dan Foch masuk. Foch kaget dengan penampilan asli Sofina, lalu menyuruh Sofina untuk memakai kembali tudungnya agar orang-orang tidak ketakutan. Kemudian mereka menemui orang yang akan melihat lemari besi, dan ada lalat yang lewat. Lalat itu mengikuti mereka. Out. Di dalam, Sofina bilang lemari besi itu dilindungi oleh segel misterius Mordenkainen. Lalu Forge ditanya mengapa melanjutkan pertandingan Hexan, padahal Lord Neverember menganggap itu pertandingan yang brutal. Dan kata Forge, Lord Neverember dan dia sangat berbeda. Forge lebih suka berkembang, sedangkan Lord Neverember lebih suka jalan di tempat. Dan sebenarnya pertandingan akan menyatukan kota, dan bukan peran pemerintah menolak yang diinginkan rakyat atau menolak orang kaya mengambil untung dari mereka. Tiba-tiba Sofina menyuruh mereka diam. Lalat itu ketahuan. Itu adalah Doric dan berhasil lolos. So she did become a deer. Lalu memberitahukan kepada timnya kalau lemari besi itu dilindungi segel misterius Mordenkainen. Cayman's arcane seal. Mordenkainen. Itu sebuah masalah karena mereka tak akan bisa masuk. Segel itu tak tertembus. Lalu Holga tanya pada Simon, tak bisakah dibuka dengan sihirmu? Kata Simon, semua orang mengira semua masalah akan selesai dengan sihir. Sihir itu ada batasannya. Ini bukan cerita pengantar tidur. Ini dunia nyata. Tapi itu masih bisa dibuka sama penyihir kuat atau dengan helm disfungsi yang bisa menonaktifkan semua sihir terdekat. Tapi masalahnya helm itu sudah hilang berabad-abad lalu. Ed pun mengajak mereka untuk mencari helm itu. Tapi kata Simon, meski ketemu tak akan bisa memakai tanpa menyesuaikan diri dengan helmnya, karena Simon penyihir payah. Lalu Ed merayu Simon agar Simon mau. Ternyata Holga tahu letak helmnya. Dia bilang sukunya pernah melawan sekte naga di Evermost, dan mereka bisa tanya pada mereka kemana perginya helm itu. Tapi masalahnya pertempuran itu sudah seabad yang lalu, dan mereka semua sudah mati. Lalu Holga menyuruh Simon untuk menggunakan sihirnya, karena Simon mempunyai token yang bisa menghidupkan mayat-mayat dan memungkinkan dia menanyai mayat-mayat, lalu setelah itu mereka mati lagi. Lalu mereka pergi ke Evermost. Adegan berganti di kastil. Teman Sofina datang. Sofina berbicara sesuatu kepada temannya dan di sisi lain, Ed dan tim sampai di tempat Marlamin. Holga akan mengambil barang-barangnya, dan ini dia Holga. Hello, Marlman. mantan suami Holga. Same old Holga. Holga juga bertemu dengan istri Marlamin yang baru. Lalu dia mengambil barang-barangnya dan pergi. I'm gonna show Marlman and the elk tribe. Sampailah mereka di Evermost. Lalu mereka menggali makam itu. Dan begitu orang mati dihidupkan kembali, mereka hanya bisa mengajukan 5 pertanyaan. Lalu dia mati lagi dan tak bisa hidup lagi. Lalu Simon mengucapkan mantranya. Dan Maybe I'm not saying it. Ed pun bertanya pada mayat itu. Tapi salah pertanyaan sampai 5 kali. Kemudian mereka menggali lagi, tapi belum menemukan jawaban. That's the last thing I remember. Mereka pun akan menggali lagi, tapi mayat itu belum mati lagi karena baru 2 pertanyaan. Lalu Ed memberikan pertanyaan yang ketiga, yaitu makanan favoritnya apa. Lalu yang keempat, apakah suka kucing. Dan yang kelima, 2 tambah 2 berapa.
Kemudian menggali lagi dan jawaban terakhir helm itu dibawa pengendara tercepat bernama Van Salavin. Tapi We can just make it over the ridge. lalu menggali lagi mencari mayat Van Salavin dan belum dapat jawaban juga. Dia malah cerita saat keluar dari bak mandi kakinya terpeleset di atas batu lalu mati karena terpelanting. Slipped on the stone. Lalu dia bilang dia bukan Van Salavin tapi Sven kembarannya Van Salavin. Lalu Ed menggali lagi dan akhirnya menemukan Van Salavin. Dia bercerita kalau dia terluka dan kehilangan kudanya saat kabur dari medan pertempuran. Dan dia tidak peduli, dia cuma menjaga helm. Kemudian seorang Tayan datang, lalu dia menunggu pukulan mautnya. Tapi pukulan itu tak pernah datang. Ternyata dia baik dan namanya Seng. Dia kabur dari Sastam dan tinggal di pengasingan. Dia juga berjanji akan menjaga helmnya. Lalu Ed mempertanyakan kebaikan seorang Tayan. Karena menurut Ed, Tayan itu bohong dan Van Salavin mati sia-sia. Ed pun putus asa dengan helmnya dan mencari cara lain untuk masuk ke lemari besi. Tapi Dorik pernah dengar tentang Seng. Seng adalah paladin dan membantu Enclave mengalahkan Paderi dari Talos. Simon juga tahu Seng. Kata pamannya Simon, Seng menangkis musuh pakai labu di asah. Holga juga pernah dengar soal Seng. Seng bertempur dengan sepupu Holga di Anauroch dan katanya Seng baik. Ed pun bilang silahkan cari Seng yang baik hati itu dan silahkan saling mengepang rambut dan Ed akan cari cara lain. Ed tentunya tidak suka Tayan karena yang membunuh istrinya seorang Tayan. Kemudian Holga berbicara pada Ed dan membujuknya karena mereka kehabisan waktu. Holga berjanji kalau ternyata Seng tidak baik, Holga akan membelahnya jadi dua. Lalu Ed bertanya keberadaan Seng. Kata Dorik, terakhir bekerja dengan anggota Harper di Morvenshire. Lalu mereka pergi tapi mayat itu memanggil karena masih hidup. Lalu Ed memberikan pertanyaan apa buku favoritnya dan isinya apa. Lalu mereka pergi. Historical works, I'd say. The Fanged. Tapi ternyata itu baru 4 pertanyaan dan mereka pergi begitu saja. Adegan berikutnya seekor monster ikan ditangkap warga. Ikan itu memberontak dan warga tidak bisa mengatasinya. Lalu datanglah Seng. Dia memegang ikan kepala itu lalu ikan itu tenang dan membuka mulutnya. Ternyata ikan hiu itu melahap seekor bayi kucing. Beruntung bayi itu masih hidup. Disitulah Ed dan tim menemukan Seng. Holga mendekati Seng dan berbicara dengannya bahwa mereka mencari helm disfungsi. Namun jawaban Seng, banyak nyawa hilang demi mempertahankan helm itu. Membicarakannya berarti mengurangi pengorbanan mereka. Lalu gantian Simon yang berbicara dengan mengatakan, kau dikenal sebagai orang terhormat dan berintegritas. Dan alasan kami menginginkan helm itu sepenuhnya mulia, yaitu untuk merampok Forge dan penyihir merah yang bermitra dengannya. Lalu mereka disuruh mengikuti Seng. Mereka ke tempat perlindungan Harper. Dan Seng tahu Ed dulu seorang Harper. Dan berkata, kau mungkin mengingkari sumpahmu, tapi sumpahmu tak mengingkarimu. Lalu Seng bertanya kenapa ingin merampok Forge. Simon pun bilang Forge mencuri putri Ed dan banyak harta, dan juga tablet kebangkitan. Kemudian kata Seng, jika Forge bersekutu dengan penyihir merah, niat mereka pasti melampaui politik. Lebih seabad lalu, ahli nujum bernama Sastam yang memerintah negara Tayan. Dia salah satu dari 8 Zulkir. Dan Sastam haus akan kekuasaan. Lalu menjelang malam penduduk kota berkumpul. Tanpa sepengetahuan mereka atau sesama penguasa, Sastam punya rencana untuk melakukan kudeta yang tak suci. Dia melepas Beckoning Death atau asap merah pelahap jiwa. Unleash the Beckoning Death, a spell that would will. With the aid of his red. Lalu menjadikannya budak dengan bantuan penyihir merah. Sastam ciptakan pasukan mayat, memudahkannya taklukkan seluruh bangsa. Kekuasaan Sastam meluas tidak jauh dari perbatasan Tayan. Dan Seng curiga, Sastam dan penyihir merahnya tak puas sampai mereka menginfeksi seluruh negeri Faerun dengan kedengkiannya. Lalu Dorik meminta helm itu karena mereka mempunyai musuh yang sama. Dan berkata tak ada yang mampu bertahan jadi lot tanpa kekayaan dan penyihir yang kehilangan bonekanya. Lalu Seng menanyakan apa yang akan terjadi dengan harta yang mereka curi, karena Seng tak mau terlibat penggunaan ilakan barang rampasan haram.
Lalu Ed bilang akan membaginya di antara penduduk kota. Sheng pun minta sumpah Ed dengan meletakkan tangannya di Harper Seal. Kemudian Ed bersumpah akan berikan harta Forge pada orang-orang di Neverwinter. Lalu Ed meminta helmnya. Namun ternyata helmnya ada di perut Underdark. Dan kenapa disimpan di sana? Itu karena tempat terakhir yang dikunjungi siapapun yang menghargai hidupnya. Lalu mereka pergi ke sana. Di perjalanan Sheng bertanya kenapa Ed berhenti jadi Harper. Kata Ed, menjadi seorang Harper membuat istrinya terbunuh dan orang-orang Tayan lah yang melakukannya. Sheng pun menyangkal, tidak semua orang Tayan jahat. Sheng bercerita ketika masih kecil Shasta menguasai Tayan. Sheng melihat langsung kengerian mantra itu. Pria terhormat beralih jadi monster. Pikiran terhapus bersih dalam beberapa saat. Orang tua menghidupkan anaknya sendiri. On their own child. Sheng berhasil kabur dan selamat, tapi selamanya berubah. Kemudian berkata, kita berdua sama-sama kehilangan sebagian dari diri kita sendiri. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan apa yang tersisa. Lalu Ed mengatakan yang sebelumnya sudah dia katakan bahwa dia akan masuk ke Kastil Never dan mengambil putrinya dan tabletnya untuk membangkitkan istrinya. Kemudian Sheng meminta untuk mempertimbangkan alam yang salah satunya kita sebut kehidupan. Menyeret kekasih kembali ke kehidupan lamanya adalah untuk menghilangkan kehidupan dia yang baru. Kuping Ed pun panas dan minta orang lain berkuda di sebelah Sheng. Can someone else ride next to this guy? Di sisi yang jauh ada Tayan yang melihat mereka. Kemudian Sheng menyuruh mereka untuk mengikutinya ke lubang. Dan Underdog memiliki banyak pintu. Itu adalah salah satu pintu yang kurang mencolok. Sampai di dalam, Sheng memperingatkan untuk tetap berdekatan dan diam. Apapun yang didengar soal tempat ini cuma sebagian kecil dari bahaya sebenarnya. Jika jalan menjadi terlalu gelap, Sheng meminta agar memegang tangannya. Lalu Sheng akan memimpinnya. Ed pun menggerutu dengan berkata tidak akan mengambil tangan Sheng. Dia juga waspada pada Sheng karena ada sesuatu di lengan bajunya. Take out my sleeve is my arm. Tapi ternyata Sheng mendengar percakapannya. Tak lama mereka bertemu Rakon pemakan otak, kecil tapi tangguh. Mereka melumpuhkan target lalu memakan otak. Untuk menghindarinya mereka harus berdiam diri dan tenang. Mereka tertarik pada energi mental. Semakin tinggi kecerdasan mangsanya, maka makin besar kemungkinan mereka menyerang. Kemudian mereka sampai di kota gantung Dolblan. Helmnya terletak jauh dari jurang itu, dan jembatan itu dilindungi perangkap kuno. Ada formula jitu yang harus diikuti agar tak memicu mekanisme tersebut. Dan ada rumusnya yang cukup sederhana. Mulai dari tengah, gunakan balok bernomor ganjil saja. Bergerak maju dengan setiap langkah, kecuali setiap langkah kelima yang harus merupakan gerakan menyamping. Kiri atau kanan tak masalah, asalkan pemimpin dan yang lamban tetap berjarak sama. Setelah itu lanjutkan. Sekali lagi balok bernomor ganjil saja, tapi di titik tengah kita beralih ke balok bernomor genap. Kemudian pola yang sama, kecuali gerakan menyamping setelah langkah keempat sampai kita mencapai 3 dan... Udah jelasin capek-capek malah Simon. Lalu Holga meminta untuk menyihir mereka, tapi itu cukup jauh untuk telekinesis, yang artinya kemampuan menggerakkan objek fisik dari jarak jauh tanpa menyentuhnya, bisa benda ataupun makhluk hidup. Lalu Holga mengeluarkan beberapa tali untuk diikatkan di kapaknya, lalu dilempar ke seberang agar menempel di batu. Dan ketika itu Simon melihat tongkat pembuat portal, yang mana sebelumnya Holga mengambil dari penyihir di Grey Peaks dan menganggap itu tongkat biasa untuk membantu jalan. It's a hither-thither staff. What? Lalu mereka pun berhasil menyeberang dan mereka mendapatkan helmnya. Tiba-tiba Sheng mencium bau iblis. Mereka adalah pembunuh Tayan dan Sheng yang akan melawan mereka sendirian. Sheng menyuruh segera kabur karena membunuh yang sudah mati bukanlah hal mudah. Ya, mereka hidup lagi. Mereka pun lari dan itu adalah naga yang gemuk bernama Thundercoat. Lalu mereka semua kabur. Para pembunuh Tayan habis dimakan naga dan dia menyebabkan rantai penahan putus. Karena dia gemuk, dia hanya guling-guling. Terbang pun kesulitan. Tapi naga itu bisa menjangkau jembatan dan membuat Ed terperosok yang mana naga itu sudah siap menyantapnya. Kemudian mereka selamat. Tapi ternyata naga itu masih hidup dan mengejar mereka.
tapi kemudian terjebak. Begitu juga dengan Ed dan tim juga terjebak dan akan tenggelam. Lalu Ed teringat naga itu hanya mengeluarkan gas, kemudian menyuruh Simon untuk menggunakan trik jentikan api. Lalu Holga disuruh menghajar naga itu agar tambah marah dan mereka selamat. Tapi Seng hanya bisa menemani mereka sampai di situ karena itu bukan misi Seng. Kemudian Simon meminta Seng untuk menggunakan helmnya karena Seng lebih jago dalam pertempuran dan strategi. Kemudian Seng berkata, dalam hal itu di mana keyakinan memudar dan keraguan bertambah, dia ingat prinsip orang dulu. Lalu, Okay. See you later. Ed dan Holga melihat kepergian Seng dengan berjalan lurus ke depan menuju batu dan apakah dia akan memutar? Nope. Right over the rock. Ternyata naik di atas batu dan sudah. Simon bersiap menyesuaikan diri dengan helmnya karena jika tidak bisa terhubung dengan helmnya maka akan sia-sia. Simon pun memakai helmnya dan semuanya terhenti. Di situ Simon bertemu dengan kakek buyutnya. Lalu kakek buyutnya bertanya apa yang membuat Simon layak mendapatkan helmnya. Kata Simon dia percaya diri dan penyihir hebat. Tapi kata kakeknya itu sungguh hal lucu soal sihir. Helm itu memilih siapa yang dapat menggunakannya. Dan itu bukan orang bodoh yang tak sabaran. Lalu Simon mencoba lagi, tapi kemudian Ed ngasih tahu waktu mereka 6 jam sampai mereka berangkat ke Neverwinter. Jika Simon gagal, Ed tak akan pernah mendapatkan putrinya. Kemudian Ed pun beristirahat. Lalu malamnya Simon membangunkan Ed karena dia sudah mencoba menyesuaikan diri dengan helmnya berjam-jam tapi masih tak bisa. Simon sangat kesal karena merasa terbebani. Sebelumnya di kedai minum, Simon sudah bilang dia tidak bisa memakai helmnya, tapi Ed tidak mau dengar. Simon juga mengatakan Ed orang paling tolol yang pernah dia kenal, karena Ed membujuk mereka untuk melakukan hal-hal yang Ed tahu akan gagal. Dan ketika gagal, Ed menyalahkan mereka. Mereka bertiga pun menyerang Ed dengan kata-kata dan saling menuduh. Lalu Ed bilang bahwa dia sungguh berpikir Simon akan bisa menyesuaikan dengan helmnya. Kemudian Ed mengajak mereka untuk satukan pikiran dan buat rencana daripada saling menyalahkan dan menuduh. Tapi kemudian Doric lebih memilih memikirkan jalan pulang dan dia heran bisa percaya pada mereka. Kemudian Simon juga akan pergi. Lalu Holga minta pada Ed untuk cari cara lain, tapi tidak hari ini. Tapi Ed ngeyel harus hari ini dan tidak akan berhenti sampai putrinya aman. Simon pun muak dengan Ed yang gak bosan gagal. Kemudian kata Ed, itulah intinya. Jangan berhenti gagal, karena begitu berhenti maka akan gagal. Tak ada yang bisa bilang hidup berjalan sesuai harapan. Seperti Holga meninggalkan sukunya demi mantan suaminya karena Holga sangat kesal dengan sukunya. Jika Holga berhenti sekarang itu pasti sulit. Sama halnya dengan Simon. Simon pencuri kelas teri yang menyamar jadi penyihir kelas teri dan ingin kembali ke pertunjukannya itu adalah hal yang lebih buruk daripada mati. Lalu Doric punya integritas dan ingin beritahu Emerald Enclave kalau punya kesempatan selamatkan mereka tapi gagal. Sedangkan Ed sendiri mengatakan dia juara gagal. Dia kehilangan semua yang berarti baginya dan itu semua salah Ed. Dan yang sebenarnya membunuh istrinya adalah Ed. Sebelumnya dia berpikiran pantas mendapatkan kehidupan lebih baik setelah menjadi Harper. Tapi itu tidak pernah terjadi. Lalu Ed mengambil harta rampasan dari penyihir merah. Tapi dia tidak tahu kalau harta itu ditandai sama penyihir merah. But I didn't know that red wizards mark their treasure. Bahkan dia tidak beruntung ketika istrinya meninggal karena dia tidak ada di rumah. Ed mengecewakan Harper, mengecewakan keluarganya, mengecewakan timnya. Itulah alasan Ed tak bisa berhenti dan tak bosan gagal. Lalu Ed duduk di atas batu dan akan membuat rencana. Kemudian Holga ikut duduk di batu itu. Move over. Lalu Doric ikut duduk. Sedangkan Simon ingin duduk tapi batunya sudah penuh. I'd said too, but there's no more room on the rock. Kemudian Holga punya rencana pakai tongkat pembuat portal untuk masuk ke lemari besi dengan cara memasang portal pada sesuatu kemudian menyelundupkannya ke dalam lemari besi. Watch bilang orang terkaya di Baldur Gate dan Waterdeep membawa jarahan ke kota dan akan melakukan perjalanan lewat jalan raya. Oleh karena itu mereka akan menyergap salah satu konvoi yang membawa harta karun dan memasukkan benda yang sudah disihir jadi ada pintu portalnya ke dalam gerobak mereka. Holga, I could kiss you. Try it. Paginya mereka beraksi.
mereka berhasil menyelundupkannya. Di Neverwinter, Forge menyambut kedatangan orang-orang yang sebentar lagi pertandingan Hexen akan dimulai dan memberitahukan aturan pertandingan yang sangat sederhana. Di arena itu ada 5 tantangan yang mengerikan. Siapapun yang bertahan untuk mencapai Cage of Sanctuary berlanjut ke tahap berikutnya. Dan satu hal yang Forge maksa, dia meminta penonton agar jangan meninggalkan arena sampai akhir permainan karena ada hadiah yang luar biasa. Lalu Ed dan timnya ada di sebuah warung yang ada di dalam kota itu. Mereka membuat pintu portal satunya lagi di meja, tapi sial bagi mereka karena pintu yang diselundupkan menghadap ke lantai. Lalu Doric berusaha membuat celah dan yang lainnya kembali ke rencana C, yang mana rencana C kembali ke rencana A, yaitu Simon akan menyesuaikan diri dengan helm. Tapi Simon masih belum bisa menyesuaikannya. Lalu Ed mengingatkan kejadian yang sebelumnya pernah terjadi pada Simon ketika di Loudwater. Simon hampir mati, tapi tidak jadi karena tiba-tiba dia melakukan sihir yang sebelumnya tidak bisa dia lakukan. Dan itu maksud Ed, Simon berada di posisi terkuatnya ketika berpikir berada di posisi terlemahnya. Ed meyakinkan Simon akan masuk ke lemari besi bukan karena bisa, tapi karena Simon harus masuk ke lemari besi. Sedangkan Doric terus mengikis, dan jika bisa dapat 1/4 mili, Doric bisa masuk sebagai cacing. Lalu Simon memberikan batu penghantar yang cuma berfungsi selama 1 jam. Lalu bagaimanakah mereka bertiga akan masuk ke kastil? Ed bernyanyi dan membuat penjaga mendekatinya. Tapi yang nyanyi itu sihir Simon. Mereka bisa menyelinap, tapi kaki Simon malah tersangkut. Oh, let's celebrate lasses and... My foot is stuck. Concentrate, son. Dan mereka ketahuan. There! Interlopers! Maud, we'll meet you. Tapi berhasil masuk. Lalu Ed pergi ke kamar Kira, sedangkan Holga dan Simon mencari lemari besi. Holga berusaha menahan mereka dan menyuruh Simon untuk cari lemari besi. Doric hampir ketahuan. Just a minute! Lalu Simon ketahuan oleh penjaga dan kakek buyutnya muncul kembali. Tapi kali ini Simon berhasil mengalahkan bayang-bayang kakek buyutnya. I don't have time for this. Did I have all the time? That's enough. You don't know me. I know. Sorry. Simon dan Holga masuk ke lemari besi, tapi tidak ada apa-apa di sana. Dan Doric juga berhasil masuk lewat pintu portal. Banyak harta di sana, namun dia tidak bertemu dengan Holga dan Simon. Made it inside the vault. So did we. Doric merasa ada di bawah arena. Lalu Doric mengikuti kemana harta itu dibawa pergi. Tapi sedangkan Simon dan Holga lalu tak sengaja Ed ketemu dengan Kira. Tapi ternyata itu adalah penyihir merah dan dia ditangkap. Forge juga tahu keberadaan Ed dan mereka. Forge mengucapkan salam perpisahan karena sebentar lagi Ed akan mati. Lalu Ed meminta jika ingin membunuhnya dan kawan-kawan, biarkan mati bermartabat dengan ditempatkan di permainan Hexen. Forge awalnya tidak setuju, tapi Sofina bilang mereka pantas mendapatkan itu, mati di arena. Let them fight in the arena. Singkat cerita, mereka ada di arena. Mereka mencurigai sesuatu karena kenapa Sofina menyetujui Ed minta mati di arena pertandingan. Namun baru sebatas curiga. Lalu Doric memberitahu ada dermaga di bawah sana. Doric melihat penjaga memuat semua harta ke kapal. Kemudian Ed sadar bahwa Forge tak menyembunyikan harta. Forge mencuri untuk dirinya sendiri. Dia menjadi Lord agar bisa punya akses ke brankas dan Kira juga akan dibawa Forge. Tapi mereka belum mengerti apa yang didapat Sofina jika Forge pergi. Doric mencoba mengeluarkan mereka dari sana tapi tak bisa karena dia dan Simon dipasangi gelang penekan sihir. Mau nggak mau mereka harus ikut pertandingan.
dan mereka harus melewati labirin. Monster itu mengejar mereka dan yang tertangkap akan mati. Jika gong berbunyi, labirin akan berubah. Di dalam labirin juga ada kotak peti yang isinya senjata dan di sisi yang lain penjaga memberitahukan pada Foch bahwa kapal sudah siap. Lalu Foch memberitahu Sofina kalau dia dan Kira akan segera pergi. Sedangkan yang di arena masih berjuang untuk lolos. Tangan Doric hampir hilang. Beruntung yang hilang cuma gelang penekan sihir. Ed masih memikirkan cara untuk keluar dari arena. Lalu dia terpojok. Mereka berlari dan menemukan jalan keluar. Tapi Ed mengetahui kalau itu bukan jalan keluar. Karena jika ada yang selamat dari itu, akan ada lagi dan lagi sampai setiap orang terakhir di kandang itu mati. Doric mendengar gong dan dia punya ide. Lalu menyuruh mereka mengikutinya. I've got an idea. Follow me. Dan idenya adalah saat mendengar gong, mereka semua harus melompat ke dalam benda itu dan harus sebentar di dalam. Lalu siapa yang akan menarik mereka keluar? Dan mereka lolos dan sampai di tempat Doric sebelumnya. Lalu mereka menuju ke kapal Foch yang akan digunakan untuk kabur dari sana. Tak lama Foch dan Kira datang. Lalu Ed meyakinkan Kira agar mau ikut dengan mereka. Tapi kemudian Kira disandra Foch dan akan membunuh Kira jika tidak turun dari kapal. Mereka pun turun lalu Holga melihat kentang dan Simon mengeluarkan sihirnya. Tapi di sisi lain Sofina membaca mantra dan melakukan tujuannya. Lalu Holga melihat sesuatu. Itu adalah Beckoning Death. Itu sebabnya Sofina membutuhkan Foch menjadi Lord untuk mengadakan pertandingan Hexan kembali. Karena pertandingan itu bisa menyatukan semua orang di kota. Setelah itu Shastam akan mengambil Neverwinter. Kemudian Ed memutar kapalnya dan bertanya berapa jarak jangkauan portal itu. Karena Ed akan menepati janji yang dia buat pada Zeng. Kemudian Sofina sudah bisa mengeluarkan asap merah. Lalu Foch bertemu petugas pelabuhan kemudian meminta kapal dan kru untuk mengejar Ed dan kapalnya. Tapi dia pun masuk ke kapal. Tapi hartanya sudah masuk ke pintu portal yang menuju ke balon. Harta berjatuhan dan membuat orang-orang keluar dari arena pertandingan. Sofina selesai mengeluarkan asap merah. Tapi orang-orang sudah keluar dari arena. Sofina pun gagal, tapi itu belum berakhir. Kemudian Ed menyuruh Kira untuk bersembunyi menggunakan liontinya. Lalu mereka mencari Sofina dan menemukannya. Sofina terus menebaki mereka. Simon pun melawan dan lalu Ed dan Holga mendekati Sofina. Tapi lalu Simon dengan yakin melawan Sofina. Namun akhirnya mereka terjebak di sihir waktu berhenti yang dibuat Sofina. Tapi lama-lama Ed tak tahan dengan bau nafas Sofina dan Simon menjadi lebih baik sehingga bisa membalas sihir waktu berhenti milik Sofina. Lalu mereka pura-pura terjebak agar Kira bisa memasangkan gelang penekan sihir di tangan Sofina. Dan agar Doric bisa melakukan Sofina mati. Tapi Holga ternyata kena pedang Sofina atau pedang penyihir merah, yang artinya Holga tidak akan selamat. Dia pun mati. Lalu Ed mengeluarkan tablet kebangkitan dan Kira setuju tabletnya digunakan untuk Holga. Dan yang terjadi setelah itu, Lord Neverember akhirnya sadar setelah sihir Sofina hilang. Lalu Ed dan tim dapat medali dari Lord Neverember dan selesai. Sebelum habis videonya, ini kata-kata yang bisa saya sampaikan. Kita memilih untuk tidak mengejar sesuatu karena banyak mikir seperti bukan untuk kita, banyak yang lebih jago, waktunya gak tepat dan sebagainya. Sering kita kalah sebelum bertanding karena berpikir kita tidak cukup baik. Padahal
Seperti yang ditunjukkan karakter film ini, justru pikiran kita itu yang jadi satu-satunya hambatan. Ternyata kita bisa jadi cuma selangkah lagi dari sukses. Terima kasih, semoga bermanfaat dan terhibur. Ciao. Renaissance for the city. And while I've only served the first... What's going on in there? Pardon denied. What came over me? I'm sorry. I'm sorry.